Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, welcome to back my channel. Kita bertemu kembali di program klinik kimia, cara asik belajar kimia. Kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni untuk membahas materi yang sangat menarik, yaitu perhitungan pH asam basa bagian yang kedua. Tapi sebelum kita mulai membahas perhitungan pH asam basa, jangan lupa subscribe channel Aurum Ramadhani, aktifkan loncengnya, sehingga sahabat selalu update video-video terbaru dari channel kami. Jangan lupa ya. Baik sahabat klinik kimia, mari kita belajar pH asam basa bagian yang kedua. Nah, sahabat klinik kimia, kita akan membahas tentang reaksi asam dengan basa atau disebut dengan reaksi penetralan. Sahabat klinik kimia, reaksi antara asam dengan basa akan menghasilkan air dan garam. Nah, seperti yang sahabatlah ketahui bahwa larutan suatu zat, misalnya larutannya asam, ia akan mengandung ion H+ dan suatu anion sisa asam. Sedangkan jika larutan basa, ia akan mengandung ion OH- dan suatu kation dari logam. Reaksinya seperti ini. Jadi, jika Bu Murni memiliki asam yang Bu Murni beri rumus kimia Ha, dia akan tersusun atau terionisasi dari ion H+ dan amin. Nah, ion H+ inilah yang disebut sebagai salah satu indikator dari asam basa menurut Arrhenius, di mana zat itu dikategorikan sebagai asam. Sementara amin inilah yang disebut anion sisa asam. Nah, jika dia basa, Bu Murni beri simbol LOH, larutan basa gitu ya, dia akan terdisosiasi menjadi L+ ditambah OH-. L+ ini adalah suatu kation yang biasanya berasal dari logam. Misalnya KOH, berarti logamnya adalah logam kalium. Sementara OH- ini adalah salah satu indikator atau ciri bahwa larutan itu bersifat basa. Nah, sahabat klinik kimia, jika antara asam dengan basa ini kita reaksikan, maka ion H+ ini jika nanti bereaksi dengan ion OH-, dia akan membentuk air. Sementara kationnya L+ ini akan bereaksi dengan anionnya amin sehingga membentuk suatu senyawa yaitu La. Jadi antara kation dan anion. Nah, dari reaksi ini maka jika kita mereaksikan antara asam dengan basa, maka hasilnya akan menghasilkan garam dan air. Air terbentuk dari reaksi antara ion H+ dengan OH-, sementara garam terbentuk dari reaksi antara kation dari logam dan anion sisa asam. Oleh karena itu, reaksi umum dari penetralan adalah jika asam ditambah dengan basa, maka hasilnya garam dengan air. Contohnya, biar lebih mudah dipahami, ada persamaan kata-kata dari suatu reaksi kimia seperti berikut ini. Larutan asam nitrat, asamnya adalah asam nitrat, bereaksi dengan larutan kalium hidroksida. Kira-kira apa yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa ini? Asam nitrat, berarti mengandung ion H+ ya. Kalau nitrat itu dia NO3-, berarti kalau H+ ketemu dengan NO3-, maka ketemu nanti senyawa HNO3.
bereaksi dengan larutan kalium hidroksida. Berarti kalau kalium hidroksida itu, kalium itu golongan 1 ya. Berarti jika membentuk kation untuk stabil, dia lebih mudah untuk membentuk ion K+. Ditambah hidroksida itu adalah ion OH. OH apa? OH amin. Jadi kalau K+ ketemu OH amin, nanti senyawa yang dihasilkan adalah KOH. Maka reaksinya bisa kita tulis seperti ini. HNO3 aqueous ditambah KOH aqueous akan menghasilkan apa? Nah, kita gunakan konsep yang tadi sudah dijelaskan. Hidrogennya akan bereaksi dengan OH-nya. Karena H di sini positif, OH-nya negatif, akan membentuk air. Di H+ tambah OH- jadi air. Sementara K di sini bertindak positif, NO3-nya ini bertindak negatif. Sehingga K+ NO3- jadi KNO3. Nah, ini yang bertindak sebagai apa tadi? Yes, inilah garamnya. Gimana? Jadi, senyawa yang dihasilkan adalah garam KNO3 dan air. Air ini pasti dihasilkan. Maka jika sahabat ketemu persamaan reaksi seperti ini dari kata-kata, sahabat ubah dulu menjadi simbol atau rumus kimia. Kemudian H dengan OH-nya pasti akan membentuk air. Sisanya akan membentuk garam. Oke, sekarang kita akan menentukan campuran asam dengan basa. Nah, reaksi asam plus basa itu disebut juga dengan reaksi penetralan. Nah, pada edisi video kali ini kita hanya akan membahas antara reaksi asam kuat dengan basa kuat. Nah, kalau nanti reaksi asam kuat sama basa lemah itu akan dibahas pada materi lain yang disebut dengan penyangga atau hidrolisis garam. Jadi, fokus kita di asam basa ini adalah reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Pertama, kita harus perhatikan info klinik kimia berikut ini. Campuran ekivalen asam dengan basa belum tentu sifatnya netral. Karena sahabat akan menemukan nanti bahwa garam itu ada yang asam, ada yang basa di materi hidrolisis garam. Kecuali, nah di sini dia akan ekivalen antara asam dengan basa. Kecualinya itu dia kan di sini belum tentu netral, tapi kecuali kalau campurannya antara asam kuat dan basa kuat. Makanya yang kedua nanti kita akan menemukan bahwa reaksi antara asam kuat dengan basa kuat itu kita dapat tulis sebagai reaksi antara ion H+ yang mewakili asam dan ion OH- yang mewakili basa. Nah, ada 3 kemungkinan yang akan kita temukan. Yang pertama, jika jumlah mol dari ion H+-nya sama dengan jumlah mol dari OH-nya, campuran akan bersifat netral. Berarti pH-nya nanti adalah 7. Ya, jadi di sini pH-nya akan sama dengan 7 karena netral. Nah, ada yang kedua, jika mol H+-nya itu lebih besar dari mol OH-nya, maka campuran nanti di akhir bersifat asam, di mana konsentrasi ion H+ ditentukan oleh jumlah mol H+ yang bersisa. Maka nanti pH yang dihasilkan, pH-nya nanti akan kurang dari 7. Nah, yang ketiga kondisinya, jika mol OH-nya lebih besar dari mol H+-nya, maka campuran yang dihasilkan akan bersifat basa. Konsentrasi ion OH- ditentukan oleh jumlah mol ion OH- yang bersisa. Nah, di sini pH-nya nanti akan lebih besar dari 7 karena dia basa. Nah, apa sih maksud materi ini? Supaya sahabat lebih paham, kita lihat konsep ini kita masukkan ke dalam latihan soal seperti berikut ini. Yuk kita lihat.
Contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, tentukan pH campuran ya kita reaksikan antara 50 ml larutan HCl 0,1 molar dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Sahabat klinik kimia, HCl adalah salah satu asam yang kuat, sementara NaOH adalah basa yang kuat. Maka reaksi ini antara asam kuat dan basa kuat. Nah, kita bahas. Pada pencampuran asam kuat dan basa kuat akan terjadi reaksi antara ion H+ dari asamnya dan ion OH- dari basanya. Nah, pH campuran bergantung pada perbandingan jumlah mol ion H+ dengan ion OH-. Seperti tadi, jika jumlah mol ion H+ dengan ion OH-nya sama, maka larutan akan bersifat netral dan pH-nya akan sama dengan 7. Nah, sekarang kita hitung berarti jumlah mol dari ion OH-. Jumlah mol dari ion OH- itu kita hitung dari molnya NaOH. Bagaimana cara menghitung mol NaOH? Jika diketahui volume dan konsentrasi, ingat materi kelas 10 bahwa N itu sama dengan, N itu adalah mol ya, molaritas dikali dengan volumenya. Molaritasnya 0,1, volumenya 50 mili ya. Karena ini dalam bentuk mililiter, maka nanti kita dapatkan satuannya milimol. 50 dikali 0,1, 5 milimol. Kalau sahabat ingin ubah menjadi mol, tinggal dibagi 1000. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kita diamkan saja dalam satuan 5 milimol. Kemudian jumlah mol H+ yang kita cari, itu kita dapatkan dari molnya HCl, yaitu hasil kali antara volume dengan konsentrasi atau molaritasnya. Sama, yaitu 50 mili dikali 0,1 molar, hasilnya 5 milimol. Nah, sahabat lihat, jumlah mol OH-nya dengan jumlah mol H+-nya itu sama. Artinya apa? Artinya ekivalen antara jumlah mol H+ dan jumlah mol OH-. Sehingga artinya larutan ini bersifat netral. pH-nya berapa? Itu 7. Jadi jawabannya pH-nya adalah 7. Mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, variasi soal yang lainnya. Tentukan pH campuran antara 50 ml larutan HCl 0,1 molar dengan 50 ml larutan CaOH. Jadi di sini asamnya HCl, ini asam kuat ya. Karena kita memang bahasnya asam kuat sama basa kuat sambil belajar jenis-jenis asam. Sementara CaOH 2 kali ini adalah basa kuat ya. Nah, apa bedanya dengan soal sebelumnya? Mari kita lihat pembahasannya. Langkah pertama, mari kita hitung jumlah mol dari ion H+-nya. Itu kita bisa hitung dari mol HCl-nya. Yaitu sama dengan volume dikali dengan molaritasnya, yaitu 50 ml dikali 0,1 molar sama dengan 5 milimol. Nah, sekarang bedanya adalah di sini, jumlah mol dari OH-nya. Nah, CaOH 2 kali, memberi tulis begini, kalau sahabat masih ingat cara mengionkannya, CaOH 2 kali, ini kalau terurai gitu ya, dia akan menjadi Ca2 positif, kan gitu ya. Ditambah OH-nya ada 2, berarti 2 OH-. Nah, sehingga jika kita diminta untuk menghitung atau mencari jumlah mol OH-nya, maka harus dikali 2 dulu di sini. Yaitu 2 kali dari jumlah mol CaOH 2 kali. Nah, mol CaOH 2 kali kan 50 kali 0,1. Karena yang ditanya OH-nya, maka 2 kali 50 ml dikali 0,1.
Mengapa begitu? Karena koefisien CaOH 2 kali itu 1, OH-nya ada 2. Berarti jika diminta mencari jumlah mol OH-, maka harus dikali 2 dulu. Mol siapa? Mol dari CaOH 2 kali. Paham ya? Sehingga sama dengan 2 kali 50 ml dikali 0,1 molar. Hasilnya 10 milimol. Nah, jika dibandingkan dengan asam, itu asamnya 5 milimol. Jadi kalau dia tepat bereaksi, maka basanya itu akan berlebih sebanyak 5 milimol. Selanjutnya, sahabat harus mencari konsentrasi OH- yang sisa. Kenapa yang dicari adalah OH- yang sisa? Karena jumlah mol basanya berlebih. Di saat si asam telah habis, ternyata basanya masih sisa sebanyak 5 milimol. Maka kita nanti dapatkan di akhir reaksi campuran ini sifatnya basa. Oleh karena itu konsentrasi yang dicari adalah konsentrasi OH- sisanya, yaitu sama dengan jumlah mol sisanya. Berapa mol sisanya? Yaitu 5 milimol. Dapat dari mana? 10 dikurangi 5. Jadi H+-nya habis terlebih dahulu. Dibagi dengan volume total campurannya. 5 milimol dibagi volume total adalah 50. Ini didapat dari 50 asam gitu ya, 50 ml asam ditambah 50 ml basanya, totalnya 100 ml. 5 bagi 100 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Ini milimol bagi mililiter molar. Nah, selanjutnya cari pOH. Kenapa mencari pOH? Karena ini basa. Kalau basa tidak langsung cari pH ya. Ingat di video perhitungan pH asam basa bagian yang pertama. pOH itu rumusnya adalah min log konsentrasi OH- kan gitu ya. Berarti min log 5 kali 10 pangkat min 2. Dibawa ke depan 2 min log 5. Sekarang mencari pH. Ingat rumusnya pH ditambah pOH itu sama dengan berapa kemarin? Sama dengan 14. Sehingga kalau kita diminta mencari pH, 14 dikurangi pOH. Kan gitu ya, ini dikurangi ini. Hasilnya 14 dikurang 2 min log 5. 14 kurang 2, 12. Ini min ketemu min plus. Jadinya 12 plus log 5. Sehingga pH-nya adalah 12 plus log 5. Artinya apa? Ketika kita mencampur 50 ml larutan HCl 0,1 molar dengan 50 ml larutan COH 2 kali 0,1 molar, campuran akan bersifat basa yang dibuktikan dengan pH di atas 7, yaitu 12 plus log 5. Nah, sahabat klinik kimia, sebenarnya ada cara lain loh untuk menentukan berapa sih konsentrasi ion OH-nya. Mau tahu caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan metode MRS seperti stokiometri saat reaksi pembatas. Caranya begini, sahabat membuat dulu reaksi antara HCl ditambah CaOH 2 kali menghasilkan CaCl2 ditambah 2H2O. Nah, ini disetarakan dulu. Nah, ini Bu Murni sudah menyetarakan. Murni yakin sahabat pasti bisa menyetarakan persamaan ini ya. Ini sudah persamaan reaksi dalam keadaan yang setara. Nah, sekarang mula-mula HCl yang disediakan, Bu Murni akan mengganti dulu ink color-nya dengan kuning ya. Nah, tentukan pH campur antara 50 ml larutan HCl 0,1 molar. Artinya mula-mula molnya itu adalah 50 dikali 0,1, dapatnya 5 milimol. Kemudian CaOH 2 kalinya juga 50 kali 0,1, yaitu 5 milimol. Sementara CaCl2 dan H2O-nya tidak ada karena belum terbentuk. Nah, sekarang kita lihat di reaksi pembatas sudah dijelaskan ya. Jika mula-mulanya 5, ini diganti saja, sepertinya kuning tidak terlihat.
Nah, jika mula-mulanya dia 5, koefisiennya 2, maka perbandingan untuk HCl, ditulis di samping kanan sini, HCl, perbandingan molnya adalah 5 dibagi dengan 2. Ini hasilnya kan 2,5 gitu ya, hasil perbandingan ya, ini bukan hasil mol. Nah, sementara si basanya, si CaOH 2 kalinya itu adalah 5 mula-mulanya dibagi koefisiennya berapa? 1. Sehingga hasil perbandingannya 5. Nah, siapa yang lebih kecil di sini? Yang lebih kecil adalah hasil bagi antara mol dari HCl dengan koefisiennya. Ini lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti dia akan bertindak sebagai reaksi pembatas. Berarti dia akan habis terlebih dahulu. Nah, karena habis terlebih dahulu, maka HCl di sini Bu Murni kurangi 5. Kenapa? Karena nanti di sisanya supaya dia tidak bersisa atau habis. Makanya di sini warnanya merah, artinya apa? Ini yang menjadi reaksi pembatas. Nah, sekarang bergeraknya dari sini. Jika HCl yang bereaksi 5 mmol, koefisiennya 2, kalau CaOH 2 kali berapa? Nah, lihat aja di sini koefisiennya adalah 1. Berarti 1/2 kali 5, yaitu 2,5. Artinya saat HCl sudah habis 5 mmol, si CaOH 2 kali yang bereaksi baru 2,5 mmol. Pantas saja nanti di akhir reaksi dia akan bersisa. 5 dikurangi 2,5 mmol, hasilnya 2,5 mmol. Sementara CaCl2-nya kita lihat koefisiennya juga 1, berarti sama 2,5 mmol, turun langsung 2,5 mmol. Kalau H2O koefisiennya 2, berarti 2 sama dengan koefisien dari HCl, yaitu 5 mmol, 5 mmol. Nah, warna ungu ini mengindikasikan bahwa yang bersisa adalah basanya. Karena yang bersisa adalah basanya, campurannya otomatis sifatnya jadi basa. Maka kita cari konsentrasi CaOH 2 kali dulu, yaitu jumlah mol sisa per volume total campuran. 2,5 mmol dibagi 100 ml. Hasilnya, ini sama dengannya 2 kali ya. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, sekarang jika CaOH 2 kalinya itu 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar, maka OH-nya berapa? Berarti kan ini 1, ini 2 ya, berarti 2 kali ini. 2,5 kali 2, 5 kali 10 pangkat min 2. Sekarang Bu Murni beri warna hijau. Nah, lihat apakah sama dengan hasil ini? Nah, sama kan ya? Nah, jadi konsentrasi OH-nya itu sama, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Setelah itu ke sini. pH-nya berapa? Jadi ada 2 alternatif, silakan sahabat memilih mana yang kira-kira lebih pas digunakan dan lebih mudah dipahami oleh sahabat klinik kimia. Apakah dengan cara langsung seperti pertama ini atau dengan cara lain ini? Terserah sahabat klinik kimia, enaknya pakai yang mana. Oke, sekarang kita lihat variasi soal yang ketiga. Tentukan pH campuran antara 50 ml larutan H2SO4 0,1 molar dengan 50 ml larutan KOH 0,1 molar. Apa perbedaan soal ini dengan soal nomor 2? Bedanya adalah sekarang asamnya bertindak atau asamnya Bu Murni ambil asam-asam yang bervalensi 2. Kalau tadi basanya yang bervalensi 2. Dengan larutan KOH 0,1 molar. Nah, H2SO4 adalah asam kuat, KOH adalah asam kuat. Berarti terjadi reaksi penetralan asam dan basa. Kita bahas. Langkah yang pertama pasti menentukan jumlah mol H+-nya. Nah, di sini perbedaannya dengan soal nomor 2 tadi. Sekarang H+-nya itu adalah asam yang bervalensi 2 atau jika H2
SO4 ini terurai, terionisasi, dia akan menghasilkan ion H+ sebanyak 2 H+ ditambah anionnya adalah anion poliatomik SO4 2 ini. Nah, ini karena ada 2 ion H+, maka mencari jumlah mol H+ adalah 2 kali molnya H2SO4. 2 kali molnya 50 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Sementara jumlah mol OH- itu sama dengan jumlah mol KOH. Kenapa nggak dikali 2? Karena OH-nya hanya ada 1. Jadi ini adalah basa bervalensi 1 namanya. Sehingga kita mencarinya cukup mengalihkan antara volume dengan molaritas. 50 mili dikali 0,1 molar hasilnya 5 milimol. Nah, ternyata si asamnya itu berlebih. Jadi tanda panahnya ke sini ya. Berlebih 5 milimol yaitu si asam. Berarti yang sisa nanti, jadi asam ini nanti akan sisa. Karena asam sisa, maka campuran ini sifatnya asam, pH-nya pasti di bawah 7. Sekarang kita mencari konsentrasi H+ yang sisa. Ini ya, karena sisanya H+ tadi. Jumlah mol sisa dibagi volume total campuran. Yang berlebih atau sisanya adalah 5 milimol. Didapat dari mana? 10 dikurangi 5 ya. Berarti 5 dibagi 100 mili. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Karena ini H+, maka langkah selanjutnya langsung kita mencari pH. pH itu min log konsentrasi H+. Berarti min log kali 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan di bawah ke depan ya 2 min log 5. Jadi pH-nya di bawah 7. Benar saja bahwa campuran antara larutan H2SO4 dengan KOH dengan volume dan konsentrasi yang sudah ditentukan itu sifatnya asam. Nah, kalau sahabat kimia ingin menggunakan cara lain yaitu metode molar reaksi sisa, silakan. Ini langkah pertamanya sama, dibuat dulu reaksi antara H2SO4 ditambah KOH, kemudian disetarakan seperti ini. Kemudian mula-mula 5 mol, KOH-nya juga 5 mol. Kemudian sahabat mencari perbandingannya, misalnya untuk asamnya ya. Budi tulis untuk asamnya dengan simbol asam, AS gitu ya. 5 dibagi koefisien H2SO4 itu 1. Berarti 5 hasil perbandingannya. Kemudian kalau basanya berarti siapa? KOH-nya bas gitu ya. 5 dibagi 2. Hasilnya 2,5. Nah, 2,5 ini hapus dulu ya. Kayaknya kurang eye catching gitu ya. 5 dibagi 2 itu hasilnya 2,5. Ya, ini so far so good lah. 2,5. Nah, siapa yang lebih kecil di sini? Ternyata yang lebih kecil adalah basanya. Ya, berarti KOH-nya ini akan habis terlebih dahulu. Supaya habis, awalnya 5 yang bereaksi langsung tulis sejumlah mol mula-mula 5 sehingga dia akan habis. Nah, untuk menentukan mol yang lainnya kita pakailah perbandingan ini. Kalau 2 5 mol, kalau 1 berapa gitu ya. Berarti setengahnya ya. Berarti 1/2 kali 5 milimol 2,5 milimol. K2SO4 koefisiennya 1 berarti juga setengahnya ya. Berarti 2,5 milimol. Kalau 2 ya 5 milimol. Sehingga di akhir reaksi kita ketemu bahwa yang bersisa asamnya sebanyak 2,5 milimol. Selanjutnya kita cari konsentrasi H2SO4-nya. Dengan jumlah mol sisanya dibagi volume total campuran. 2,5 dibagi 100. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Dan kita buat reaksi penguraiannya.
Jika ini 2,5 kali 10 pangkat min 2, kita hanya perlu data ini berapa sih gitu ya. Ya jelas 2 kalinya, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Dan sekali lagi kita menemukan hasil yang sama, baik dengan cara 1 maupun cara 2. Nah, setelah dapat hasil yang sama begini, langsung berapakah pH-nya pakai min log konsentrasi H+. Oke, caranya seperti itu. Nah, sekarang kita ke soal yang keempat supaya lebih paham lagi. Sebanyak 50 ml larutan H2SO4 0,005 molar, kecil sekali molaritasnya, dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,05 molar. Kemudian hitunglah pH masing-masing larutan. Oh, artinya ini larutannya belum dicampur karena disuruh menghitung pH masing-masing larutan. Jadi ini dengan ini, H2SO4 dengan NaOH. Kita cari dulu pH larutan masing-masing sebelum dicampurkan atau sebelum direaksikan. Berarti kita mencari pH larutan 50 ml H2SO4 0,05 molar. Sahabat akan diajak untuk flashback kembali ke video yang pertama. Tentukan dulu ini asam yang kuat atau lemah, sehingga kita bisa memilih rumus gitu ya. Ini adalah asam yang kuat. Kita tulis reaksi penguraiannya seperti ini. Nah, jika H2SO4-nya 0,005, maka kita hanya perlu mencari ini berapa sih kan gitu ya, karena disuruh mencari pH. Yaitu 0,01 molar. Dapat dari mana? Ini dikali 2. Nah, ini sebenarnya tidak usah kita cari SO4 2-nya, tapi nggak apa-apa deh biar kelihatan lebih bagus gitu ya. Nah, H plusnya ketemu 0,01 molar, sehingga pH-nya min log konsentrasi H plus kan gitu. Berarti min log 1 kali 10 min 2, hasilnya 2, asam sekali. Atau sahabat lebih suka pakai yang begini, H plus gitu ya, konsentrasi H plus sama dengan A kali Ma. Boleh. A adalah valensi asam. Lihat aja H-nya ada berapa? 2. H2SO4 hanya kan 2 ya. Kali Ma. Ma-nya 0,005. Maka konsentrasi H plusnya sama dengan 0,01. Silakan. Sama saja. Selanjutnya kita mencari pH larutan 50 ml NaOH 0,05 molar. Nah, NaOH adalah zat yang sifatnya basa. Berarti kita harus mencari konsentrasi OH-. Basa apakah NaOH? Yes, basa kuat. Berarti NaOH sama dengan NaOH terurai atau terdisosiasi menjadi Na plus OH-. Konsentrasi NaOH-nya 0,05 molar. Maka konsentrasi OH-nya juga sama. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, ingat karena OH- kita harus melewati POH dulu, yaitu min log konsentrasi OH-. Ya. Min log 5 kali 10 min 2. Berarti 2 min log 5. Baru nyari pH. 14 dikurang 2 min log 5. 14 kurang 2, 12. Min ketemu min plus log 5. Kalau sahabat ingin cari tahu log 5 itu berapa, silahkan. Nah, di soal yang kelima, sahabat diminta untuk mencampurkan reaksi antara larutan H2SO4 ini dengan NaOH. Jadi kedua larutan ini dicampurkan, kemudian diminta untuk menghitung pH-nya. Kita lihat kira-kira pH-nya mendekati asam atau mendekati basa. Nah, soalnya sama, hanya sekarang konsen kita adalah sesudah dicampurkan. Kalau tadi sebelum ini sudah ya, di slide sebelumnya. Maka kita pakai MRS saja, biar enak, atau pakai yang tadi nggak apa-apa. Murni pakai MRS ya, H2SO4 ditambah NaOH menjadi Na2SO4 tambah H2O. Paham ya dari mana dapat Na2SO4? Na itu kan plus 1. Nah, SO4 itu kan min 2. Berarti Na-nya 2, SO4-nya 1. Nah, kalau H2O jelas OH- itu min, H itu plus. Dapat dari
seperti cara di tayangan awal video tadi. Nah, sekarang H2SO4 kita cari dulu jumlah molnya 50 kali ini ya, molar kali volume. Nah, ketemunya 0,25 milimol, kecil sekali ya. Ini udah kelihatan yang bersisa siapa sebenarnya. Kalau NaOH-nya 50 mili dikali 0,05 molar, hasilnya 2,5 milimol. Nah, di sini jelas sekali kalau 0,25 sama 2,5. Tapi untuk memastikan siapa yang habis terlebih dahulu, sahabat klinik kimia lihat 0,25 ini koefisiennya 1, berarti hasil baginya ini bagi ini hasilnya kan 0,25. Kalau yang NaOH 2,5 mol dibagi 2 hasilnya 1,25 ya, berarti yang lebih kecil adalah H2SO4. Maka H2SO4 Bu Muri buat merah, artinya habis. Supaya habis, kurangkan saja sejumlah yang ada, yaitu 0,25 milimol. Habis ya. Nah, kalau ini 0,25 milimol, nah ini selalu jalannya itu dasarnya dari yang habis. Kalau ini 0,2 milimol, koefisiennya 1, kalau 2 berarti setengah. Kan 2 kalinya ya. Kalau ini koefisiennya 1, berarti 0,25 milimol. Kalau ini 2, berarti setengah. Kemudian yakin sudah bisa karena kalian sudah melewati stoikiometri. Nah, sekarang yang bersisa jelas sekali adalah basanya sebanyak 2,5 kurang setengah 2 milimol. Warnanya ungu, kenapa? Karena inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan ya konsentrasi dari NaOH. 2 milimol dibagi volume total 100, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian yang ditanya bukanlah konsentrasi NaOH tapi OH-. Maka kalau ini 0,02, berarti ini juga 0,02, ini juga. Nah, sebenarnya kita hanya mencari ini. Maka kita kemudian nyari POH. POH itu min log konsentrasi OH min. Min log 2 kali 10 pangkat min 2, 2 min log 2. pH sama dengan 14 kurang 2 min log 2, berarti 14 kurang 2 ya 12 ditambah log 2. Nah, apakah pH-nya sama dengan asam? Tidak. Sama dengan basa? Tidak. Tetapi lebih mendekati basa. Cuma tadi kita balik ya. Kita lihat tadi 12 plus log 5. Sementara ketika basa ini ditambahkan asam, dia pH-nya turun kan ya? Menjadi 12 plus log 2. Karena sudah ada yang bereaksi dengan asam. Nah, itu tadi materi kita tentang perhitungan pH antara asam dan basa yang dicampurkan. Kalau edisi video sebelumnya, itu adalah menghitung pH masing-masing. Asam berapa, basa berapa. Tapi kalau ini ketika dicampurkan, pH-nya berapa. Nah, kita sekarang perhatikan rangkuman dan latihan soal. Berarti setelah kita belajar, kita simpulkan reaksi asam dengan basa itu disebut reaksi penetralan. Reaksi penetralannya menghasilkan komponen garam sama air. Garam itu terbentuk dari ion positifnya, biasanya kationnya, yaitu dari basanya. Sementara ion negatifnya berasal dari anion ini ya. Anionnya yaitu dari sisa asam. Nah, sahabat, untuk lebih memahami, ini giliran sahabat seperti biasa mencoba latihan soal tentang penentuan pH campuran asam basa ini. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 molar ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Coba sahabat hitung berapa pH larutan yang terjadi sebelum penambahan larutan NaOH, berarti HCl-nya sendiri gitu ya, belum dicampurkan. B, berapa pH larutan pada saat volume larutan NaOH yang ditambahkan 25 mili. Konsentrasinya tetap loh ya, hanya volumenya yang berubah. C, saat volume larutan NaOH yang ditambahkan 50 mili. D, saat volume larutan NaOH yang ditambahkan 100 mili. Coba sahabat hitung apakah ada perbedaan nilai pH jika kondisinya seperti A, B, C, dan D.
D. Jangan lupa untuk tuliskan di komen ya jawabannya berapa atau gimana caranya. Atau sahabat ada kesulitan, silakan di komen di kolom komentar. Insya Allah Bu Murni bales atau Bu Murni bantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sahabat klinik kimia hadapi. Jangan sungkan untuk bertanya, karena malu bertanya akan sesat di jalan, gitu katanya ya. Oke, sahabat klinik kimia, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada edisi video kali ini, belajar bersama Bu Murni dengan materi perhitungan pH asam basa bagian yang kedua, yaitu reaksi penetralan. Terima kasih sudah menonton. Thank you very much for watching. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar di klinik kimia bersama Bu Murni atau Pak Sony. Semoga apa yang kami sampaikan di channel ini dapat bermanfaat bagi sahabat klinik kimia, khususnya sahabat-sahabat klinik kimia yang diisyaratkan untuk belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa. Tapi, selama pandemi ini, sahabat klinik kimia harus tetap stay at home, terapkan physical distancing, dan belajar dari rumah bersama kami. Belajar kimia di program klinik kimia, cara asik belajar kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you next time. Bye-bye.